2021 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi PUEB sudah tidak berlaku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada sore hari ini kita jumpa lagi pada pertemuan yang kelima dalam perkuliahan bahasa Indonesia ya. Baik. Sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu yang lain ya, kita mulai mengaji saja dulu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Buka silakan. Ya, pertama baca ayat 1 sampai 5 Saudara Abizar. Ada Abizar? Ada Bapak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ahmad Zaki, ada Ahmad Zaki? Ada Pak. Ya, silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Saskia sekarang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, baik. Farhan Zaki, silakan Ada, baca Pak. artinya dibaca. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, Raguan. petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka yang pendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, baik ya, itulah Al-Quran ya, kitab yang tidak ada keraguan padanya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang beriman adalah beriman atau percaya terhadap Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan adanya akhirat. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita harus yakin akan hal yang gaib, kehancuran dunia, kematian gitu ya. Dan Al-Quran adalah petunjuk, harus kita imani ya, atau kita percayai. Kalau
tidak, berarti kita tidak termasuk orang yang beriman. Nah, itu diantaranya ya. Ya baik, itu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi hari ini adalah diskusi ya. Kelompok pertama mengenai ejaan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan, khususnya di EYD ya. Tentang sejarahnya ada misalnya ejaan Pan-Ocean, ejaan Swandi, ejaan Republik gitu ya. Kemudian ejaan yang disempurnakan yang ditandatangani atau diresmikan tahun 1972 dan itu berlaku sampai tahun 2015. 2015 itu berubah menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian kembali lagi ke ejaan yang disempurnakan atau ED pada tahun 2022 sudah ditandatangani. Nanti akan saya bagikan SK perubahannya ya. Jadi ini hanya saya ingin menyampaikan sekilas lintas mengenai latar belakang perubahan ejaan. Pada tahun 2022 atau Agustus tahun 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek resmi mengganti istilah PUEB menjadi EYD, edisi kelima. Kemudian perubahan ini dilakukan karena istilah EYD dianggap lebih dikenal dan melekat di masyarakat Indonesia dibandingkan dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selain itu, pembaruan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan pedoman ejaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, tentu saja ada perbedaan-perbedaan antara PUEB dengan EYD. Nah, berikut beberapa perubahan signifikan yang diperkenalkan dalam EYD 5 dibandingkan dengan PUEB. Yang pertama, penulisan kata. Misalnya kata maha, dalam PUEB kata maha dapat ditulis serangkai jika diikuti dengan kata dasar misalnya maha kuasa. Namun dalam EYD 5, semua kata maha yang mengacu pada sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf kapital. Misalnya Maha Kuasa. Misalnya Maha Esa, Maha Benar, Maha Awal, Maha Hidup, Maha Kekal, Maha Kuat. Itu ditulisnya dipisahkan. Itu EYD 5 ya. PUEB digabung, misalnya Maha Kuasa digabung, tapi sekarang dipisah kembali. Berarti sesuai dengan kamus ya. Penulisan judul di dalam PUEB mengatur penulisan judul dengan tanda petik, misalnya dikta dan hukum. Sedangkan EYD menetapkan bahwa judul karya seperti buku, film, majalah ditulis dengan huruf miring tanpa tanda petik. Misalnya Sirah Nabawiyah. Nah, seperti itu ya. Misalnya lagi bahasaku bahasa Indonesia itu ditulis dengan huruf miring. Kemudian penulisan bilangan. Dalam penulisan PUEB, bilangan dinyatakan dengan satu atau dua kata, ditulis menggunakan huruf. Sementara dalam EYD yang baru, EYD 5, bilangan yang dinyatakan dengan lebih dari satu kata ditulis menggunakan angka, misalnya 17 tahun. Yang keempat, penggunaan tanda baca titik 2. EYD 5 memperbolehkan penggunaan tanda baca atau tanda titik 2 sebagai pemisah angka pada jam, menit, dan detik. Misalnya 06.245, artinya jam 6.45 pagi hari. Selain penggunaan tanda titik yang sebelumnya diatur dalam PUEB, jadi dalam PUEB 06.45, di dalam EYD yang baru 06.245. Yang kelima, penambahan kaidah baru. EYD 5 memperkenalkan kaidah baru seperti penambahan monoptong, yaitu gabungan huruf vokal yang dilebur menjadi vokal tunggal seperti gabungan huruf vokal EU. Misalnya sedati, seudati gitu ya. Ini salah satu contoh atau uraian mengenai perbedaan antara PUEB dengan EYD yang dulu di SMA pernah dipelajari. Sekarang PUEB sudah tidak berlaku lagi. Sekarang saya perlihatkan SK-nya dari Kemendikbudristek. Ini SK dari Kemendikbudristek dengan nomor 0424 garis miring 1 Romawi garis miring BS.00.01 garis miring 2022 tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nanti ini saya kasih ya untuk dibaca-baca ya.
Di sini ada kategori kedua. AYD sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan pedoman dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. AYD sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 digunakan oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada saat keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 0321 1 Romawi garis miring BS.00100/2021 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi PUEB sudah tidak berlaku lagi. Dan keputusan ini ditetapkan tanggal 16 Agustus tahun 2022. Ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Bahasa, yaitu E. Aminuddin Aziz. Demikian perkuliahan singkat kita pada hari ini, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.